Tuduhan bahwa bantuan sosial pemerintah atau bansos digunakan untuk kepentingan pemilu sama sekali tidak beralasan. Penyaluran bansos yang dilakukan Presiden Jokowi sudah sesuai dengan program pemerintah dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan dugaan untuk memenangkan Prabowo Gibran, seperti yang dituduhkan kubu paslon Capres Cawapres Ganjar Mahfud dan kubu Capres Cawapres Anies Muhaimin. Selain itu, tidak semua anggaran bansos dikelola oleh Kementerian Sosial, sehingga ada saat-saat Kementerian Sosial tidak diikutsertakan dalam penyalurannya. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa anggaran untuk program perlindungan sosial atau Perlinsos mencapai 496 triliun rupiah. Dari anggaran tersebut, dana yang dikelola Kementerian Sosial atau Kemensos hanya 78 triliun rupiah. Anggaran sebesar 496 triliun rupiah itu menurut Sri Mulyani dibagi dalam berbagai kategori, mulai untuk bantuan pendidikan, kesehatan hingga bantuan sosial. Bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat diantaranya dalam bentuk subsidi listrik, gas, dan BBM, yang jumlahnya mencapai 300 triliun rupiah. Sedangkan program yang dijalankan Kementerian Sosial adalah program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, dan program khusus untuk lansia. Semua program perlindungan sosial yang dijalankan pemerintah, menurut Menteri Keuangan bisa disebut sebagai bantuan sosial, karena semuanya merupakan bantuan negara kepada masyarakat. Bansos yang 497 triliun, kalau kemarin Bu Dadi Kemensos sendiri katanya hanya 78 triliun yang keluar melalui Kemensos. Jadi sebenarnya itu kemana aja sih Bu? Maksudnya masuknya dari mana-mana aja gitu untuk bansos itu Bu? Kalau perlindungan sosial di dalam Undang-Undang APBN kan sebetulnya sudah disampaikan ya pada saat kita dengan DPR sudah menyetujui undang-undang itu, dan kemudian waktu Bapak Presiden menyampaikan DIPA-nya kepada seluruh kementerian lembaga dan pemerintah daerah, itu kami menyampaikan bahwa alokasi per fungsi seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial. Waktu itu sudah disampaikan di dalam Undang-Undang APBN 2024 untuk perlindungan sosial, dan termasuk bansos di dalamnya itu 479 triliun. Di situ yang masuk di Kementerian Sosial tadi disampaikan oleh Ibu Mensos, memang yang ada di dalam anggaran DIPA Kemensos. Ada sebagian yang sangat besar adalah dalam bentuk subsidi dan kompensasi untuk listrik, gas, dan BBM. Itu adalah termasuk bantuan sosial, karena itu adalah bantuan dari negara kepada masyarakat sosial. Jadi itu nilainya cukup besar, lebih dari mungkin tahun ini ada 300-an. Jadi memang jumlahnya paling besar ada dalam bentuk subsidi-subsidi yang diberikan kepada masyarakat langsung, tidak dalam bentuk bantuan sosial yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Hal yang lain yang biasanya masuk di tempat Kemensos kan PKH, kemudian untuk sembako, dan juga beberapa program khusus seperti untuk lansia dan lain-lain. Itu ya. Terima kasih. Pada kesempatan lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menyebutkan alokasi anggaran untuk perlindungan sosial atau bantuan sosial tersebut sudah masuk dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau UU APBN, yang rancangan undang-undangnya telah disampaikan pemerintah kepada DPR, dan DPR pun ketika itu menyetujuinya untuk dijadikan undang-undang. Tahun ini 2024 bansos di dalam APBN kita nilainya 496 triliun. Jadi beda 20 triliun. Ini tentu nanti realisasi dan perkembangannya akan terus kita monitor. Tapi poin saya angka 476 tahun lalu, 496 tahun ini adalah di dalam Undang-Undang APBN. Di bawah oleh pemerintah, dibahas oleh DPR, dan ditetapkan dalam undang-undang. Sehingga kalau pemerintah menggunakan APBN itu adalah uang anggaran pendapatan belanja negara, di mana sumbernya juga disetujui DPR, penggunaannya juga disetujui DPR. Sekali lagi, penyaluran bansos yang dilakukan Presiden Jokowi adalah murni program pemerintah yang anggarannya sudah dialokasikan sesuai persetujuan DPR. Sedangkan kegiatan kampanye pemilu adalah kegiatan yang benar-benar terpisah dari kegiatan pemerintah, sehingga sama sekali tidak ada hubungannya antara bansos dengan pemilu.
Tetapi penyaluran bansos inilah yang akan dijadikan senjata oleh kubu paslon 01 dan kubu paslon 03 untuk mendelegitimasi hasil pemilu, khususnya pemilihan presiden. Prabowo Gibran, men of our time.